Oh, langsung aja. Gimana ini? Anda nggak pernah pakai gini? Udah mau langsung mulai? Mulai ya. Maaf banget ya telat ya. Tadi habis ada kegiatan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu kali ya. Nama saya Rahmatul Maula. Biasa dipanggil Roro atau Rohma. Saya jurusan hadis. Belum. Doanya sekarang lagi proses nulis. Baru bulan kemarin selesai ngurus judul. Udah ya, gitu aja. Ini kita langsung ke ini aja ya, langsung bahas kitab. Ada kan udah pada ini PDF-nya. Coba dibuka dulu. Udah pada dibuka? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita belajar tentang kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ilmu Mustalahul Hadis ya. Ini saya 1 bulan yang lalu dikirim sama panitia terkait kitab mustalah ini, terus habis itu untuk dikaji ke teman-teman semuanya. Langsung aja ya. Di sini di muqaddimah, di sini kan mu'alif nulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di awal kitab biasanya emang dimulai dengan muqaddimah kan. Terus habis itu sholawat gitu kan ya. Terus habis itu lanjut amma ba'du fahadhihi mabadi awaliyah. Nah, di sini fahadhihi mabadi awaliyah wa qawaid asasiyah fi mustalahul hadis asyarif. Ini adalah kitab yang emang mu'alif itu nulis terkait dasar-dasar dari ilmu mustalahul hadis. Kayak gitu ya. La budda minha likulli mubtadi'in fi hadzal fan ala tariqah sahla qaribah. Wa du'tuha lil mubtadi'in min ikhwanina thalabul ilmi asyarif. Nah, di sini mu'alif bilang bahwasanya setiap mubtadi itu diharuskan untuk belajar ilmu ini karena emang kan di sini beliau akan menjelaskan terkait dasar-dasar dari ilmu mustalahul hadis itu. Dan emang beliau tuh beliau tuh menulis kitab ini dikhususkan untuk mubtadi gitu. Untuk para thalabul ilmi. Terus lanjut, as'alullahu ta'ala an yanfa'a biha wa an yaj'al a'malana khalishan liwajhihil karim wa an yaftah alaina futuhal arifin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, kitab ini ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kayak gitu ya. Jadi ini muqaddimah dari kitab Qawaid Asasiyah fi Ilmu Mustalahul Hadis. Jadi ketika belajar kitab ini sebisa mungkin, ini kan perkiraan belajar berapa ya? 3 minggu apa 1 bulan gitu kan? Seminggu 2 kali. Sebisa mungkin kalian pahami dengan baik kayak gitu. Ntar kalau ada pertanyaan tanya. Soalnya kalau kalian bisa memahami mustalah-mustalah di sini, ini kan masih mubtadi gitu kan, nanti bisa membantu untuk kitab selanjutnya kayak gitu. Setidaknya ada gambaran sedikit-sedikit. Lanjut ya.
Selanjutnya beliau nulis ilmu al-hadis, kayak gitu kan. Nah, ilmu al-hadis itu dibagi menjadi dua. Ilmu hadis yang riwayah sama ilmu hadis diroyah. Nah, yutlaqu ilmu hadis ala makna yayin. Di sini tulisannya gini kan. Yutlaqu ilmu hadis ala makna yayin. Yang pertama, al-awwal annahu yutlaqu ala naqli wa riwayah ma udifa ila rasul au ila rasul sallallahu alaihi wasallam au naqli ma udifa ila sahabah awit tabi'in wa huwa bihadzal ma'na yusamma ilmu hadis riwayah. Jadi kan tadi dibagi jadi dua kan ya. Ilmu hadis yang riwayah sama diroyah. Ilmu hadis riwayah itu gimana? Ilmu hadis yang emang membahas tentang penukilan dari riwayat tersebut. Jadi penukilan yutlaqu ala naqli wa riwayah, periwayatan yang emang hadis tersebut disandarkan ma'udifa ila rasul au naqli ma'udifa ila sahabat awit tabi'in, disandarkan kepada sahabat, kepada rasul atau sahabat atau kepada tabi'in, kayak gitu ya. Ini ilmu hadis yang riwayah. Nah, terus kecepatan nggak? Ntar kalau kecepatan bilang nggak? Terus habis itu yang kedua ini asani annahu yutlaqu ala tariqah awil manhaj alladhi ittaba'a fi kaifiyati ittisalil ahadis min haitsu ahwali ruwatiha dhabtan wa adalatan wa min haitsu ahwali sanad ittisalan wa in qita'an. Nah, kalau yang kedua itu kan, yang kedua ini ilmu hadis wa ilmu hadis bihadzal makna huwal ma'ruf bi ilmu hadis diroyah. Kalau ilmu hadis yang kedua ini dia ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah itu apa? Di sini kalau yang ilmu hadis diroyah itu membahas tentang cara periwayatannya. Kan kaifiyah ittisalul ahadis min haitsu ahwal ruwatiha. Gimana keadaan dari rawi tersebut, apakah rawi tersebut dobton wa adalatan, adal atau dobton, kayak gitu. Terus juga terkait dari ahwal sanad, sanadnya itu ittisal atau inqita, sanadnya itu bersambung atau enggak, kayak gitu ya. Nah, ini yang kita pelajari yang ilmu hadis diroyah di mustalahul hadis. Jadi yang kita pelajari kayak hadis munqati gini-gini gitu kan. Nah, itu ilmu hadis yang diroyah. Kan kalau yang riwayah terkait dari hadis tersebut, periwayatannya dari disandarkan pada rasul atau sahabat atau tabi'in kan, kayak gitu. Paham? Hening banget ya, ini nggak bisa hening banget ya. Terus lanjut ya. Kalau ada ini, kalau pertanyaan nanti aja di akhir ya, biar tertata kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya kalian biasanya belajar berapa ini? Waktunya berapa ini? Sejam atau lebih dari sejam? Pada mau berapa? Sejaman setengah ya. Oh iya. Sampai sebelum maghrib gitu ya, biar nggak kemalaman. Terus lanjut. Nah, selanjutnya itu ilmu hadis riwayah. Di sini mu'alif menjelaskan terkait ilmu hadis yang riwayah terlebih dahulu. Nah, ilmu hadis riwayah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Huwa ilmu yashtamil ala naqli wa riwayah ma udifa ila rasul sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi allati qalaha au af'alihi allati fa'alaha au taqriratihi ay ma fu'ila amamahu fa aqarrahu au awsafahu yakni syama'ilahu wa siratihi qabla al-ba'tsa wa ba'daha au naqli ma udifa ila sahaba awit tabi'in. Nah, kalau yang ilmu hadis riwayah ini yang tadi kan, ini terkait ilmu hadis tersebut, periwayatannya itu kemana? Dinisbahkan kan wariwayah ma'udifa ila rasul sallallahu alaihi wasallam, dari segi apanya? Min aqwalihi, dari
apa yang beliau ucapkan, au af'alihi atau perbuatannya, au takriratihi. Apa itu takrir? Takrir itu aima fu'ila amamahu fa'aqarrahu. Jadi terkait persetujuannya beliau ketika sesuatu misalnya ada sesuatu yang dilakukan di hadapan Rasul. Nah, itu ketika beliau diam, berarti itu kan beliau menyetujui terkait perkara tersebut kayak gitu kan. Au awsafahu yakni syama'ilahu sallallahu alaihi wasallam wa siratihi qabla al-ba'tsah wa ba'daha. Yaitu apa? Terkait akhlak dan perjalanan kehidupannya beliau sebelum dan setelah diutus jadi Rasul. Au naqli ma'udifa ila sahabah au at-tabi'in, atau yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in kayak gitu ya. Ini ilmu hadis riwayah. Terus maudhu'uhu, pembahasannya itu terkait apa aja sih kayak gitu. Nah, dzatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haitsul aqwal wal af'al wa taqrirat. Segala hal yang berkaitan dengan Rasul dari segi ucapan beliau atau dan perbuatan dan juga takrirnya beliau kayak gitu ya. Terus lanjutnya faidatuhu. Apa faidahnya dari ilmu hadis riwayah ini? Faidahnya al-inayah bihifdzis sunnah an-nabawiyah wa ma'rifatuha wa nashruha bainal muslimin wa fi dzalika faidah baqaiha wa adam indirasiha. Jadi faidahnya dari ilmu hadis riwayah ini penjagaan terhadap sunnah an-nabawiyah dan juga kan penyebaran terhadap para muslimin gitu kan, agar sunnah nabawiyah ini tidak hilang. Wa adam indirasiha, agar tidak hilang. Terus wadi'uhu, siapa yang pertama kali membuat ilmu hadis riwayat ini? Di sini disebutkan Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihabuz Zuhri Imam Az-Zuhri meninggal tahun 125 Hijriah fi khilafah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ai innahu awwala man dawwanahu wa jama'ahu bi amr khalifah ar-Rasyid Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi orang yang pertama kali mengumpulkan hadis kemudian dituliskan dalam satu kitab itu siapa? Itu Syihabuddin Az-Zuhri. Fa innahu kataba ila ahlil afaq unzuru maka min hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au sunnatihi faktubuhu fa inni khiftu durusal ilmi wa hadzabal ulama. Di sini perintah untuk apa? Penjagaan terhadap ini ilmu hadis tersebut agar tidak hilang gitu kan. Fa inni khiftu, takut dari hilangnya ilmu tersebut, wa dhahabil ulama. Jadi untuk penjagaan kayak gitu ya. Terus selanjutnya, paham nggak yang barusan? Paham kan ya? Terus habis itu ilmu hadis yang diroyah. Tadi kan udah selesai ya, berarti terkait ilmu hadis riwayah kan. Berarti kan kalau ilmu hadis riwayah itu fokusnya terhadap pembahasan periwayatan hadis tersebut, disandarkan kepada Rasul atau tabi'in atau sahabat atau tabi'in kayak gitu kan. Terus lanjut ilmu hadis diroyah. Wa yusamma ilmu usulul hadis, aw ilmu usul riwayatul hadis, aw ilmu mustalahul hadis, aw mustalah ahlul athar. Ilmu hadis yang diroyah ini
juga dinamakan dengan ilmu hadis, ilmu usulul hadis atau ilmu usul riwayah hadis atau ilmu mustalahul hadis atau mustalah ahlul athar. Wa hadhihi tasmiyah ay mustalahul hadis awil athar hiyal asyhur aw wal awdoh. Wa hiya adullu 'alal maqsud wa laysa fiha syai' minal ibham wal iham. Nah, dan penamaan yang ilmu mustalahul hadis atau atharul hadis itu kan yang masyhur, yang kita sering dengar kan ya. Karena emang kayak mustalahul hadis ya udah mustalah hadis. Jadi kan adulu alal maksud, langsung terlihat gitu, jelas gitu kan. Wa qad jara 'ala dzalika al-Hafiz Ibnu Hajar fasamma risalatahu al-masyhura fihi nukhbatul fikr fi mustalah ahlul athar wa ma'na mustalah mattafaqa 'alaihi al-muhaddisun min qawaid wa usul. Jadi di sini Imam Hafiz Ibnu Hajar juga punya risalah yang masyhur, kitab Nukhbatul Fikr. Pernah dengar nggak? Syekh Aiman, tahu kan ya Syekh Aiman? Beliau fokus ke ilmu mustalahul hadis, ke ilmu hadis. Ngajar di Madiafa atau di Muqatam. Kalau kalian yang mau fokus ke ini ilmu hadis, bisa ikut darisnya beliau. Beliau fushah, pembawaan apa sih penjelasannya. Itu ada daris beliau di Madiafa Adah. Tahu kan ya Madiafa Adah? Yang di belakang Gang Selimut. Gratis di situ, ikut di situ. Atau ada juga di Buus, itu baru mulai mungkin 2 mingguan. Muqaddimah Ibnu Shalah. Kalau yang Nukhbatul, iya, boleh. Ada banat, ada bebanin. Hari Minggu, ba'da maghrib. Kalau yang Muqaddimah Ibnu Shalah, yang di Buus. Kalau yang Syekh Aiman, yang di Madiafa Adah itu tadrib rawi. Kalian pakai tadrib rawi kan? Cuman sekarang udah jilid akhir. Jadi udah mau kelar. Cuman kan jilid akhir juga banyak banget ya. Ya mungkin buat yang mau ikut apa sih? Dengar penjelasan beliau gitu kan. Sambil nambal ada di YouTube-nya Madiafa kan. Jadi bisa sambil. Itu yang tadrib rawi mustalah hadis sama Syekh Aiman. Terus beliau juga ada daras hari Sabtu di Muqatam Bait Muhammadi. Jadi buat yang ingin fokus hadis itu bisa ikut daras beliau. Kayak gitu. Tapi ada juga ya, maksudnya ada juga syekh-syekh yang lain gitu. Cuman kalau mau ikut daras beliau ahlan gitu. Syekh Ma'bad ada hari Rabu. Cuman lumayan pembahasannya, soalnya udah pembahasan ilal tinggi. Itu yang di Masjid Azhar. Yang ulama yang ini kan, syekh yang sanadnya tinggi terkait ilmu hadis, yang sekarang kan Syekh Ma'bad kan. Ya maksudnya ketika kalian mumpung lagi di Mesir gitu kan, bisa ikut daras-daras beliau yang emang fokus di bidangnya gitu. Sayang banget ya kalau udah jauh banget ke Mesir, yang jauh banget. Terus tapi nggak ikut salah satu dari daras beliau gitu. Ya setidaknya dalam 1 minggu lah ikut 1 daras aja nggak apa-apa gitu kan. Daripada nggak sama sekali, ntar malah nyesel kan. Ya tergantung kalian jurusannya apa. Kalau yang fikih silahkan cari daras-daras fikih kan, Syekh Syahawi. Kalau emang Syekh Syahawi lumayan ya, buat mahaminnya kan, bisa cari muridnya beliau siapa kayak gitu. Atau jurusan tafsir, cari Syekh siapa gitu. Ya setidaknya misalnya kalian mau fokus dalam satu ilmu hadis atau tafsir atau apa, sebisa mungkin kalian itu nyari satu syekh yang emang fokus di
ilmu tersebut gitu. Setidaknya kan nanti kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung bertanya kepada beliau gitu kan. Biar tidak menyesal di akhir. Lama-lama di Mesir tapi nggak ada satu pegangan syekh dari jurusan kalian. Kalau ngambil jurusan kan berarti kalian emang niat fokus ke jurusan tersebut kan ya. Berarti kan ya itu, cari guru yang bisa membantu kalian ke depannya kayak gitu. Oke? Selingan sebentar. Nah, kalau yang Nukhbatul Fikr ini ada darisnya Syekh Aiman di YouTube. Kalian cari aja di YouTube, ada kok. Ah? Iya. Tergantung, iya. Beliau ngajarnya Ibu Irman. Kayak gitu ya. Nah, terus wa makna mustalah. Wa makna mustalah ini mattafaqu alaihil muhaddisun min qawaid wa usul. Jadi ketika dinamakan mustalahul hadis, mustalah, kalimat mustalah ini emang kalimat yang emang udah disepakati dari para ahlul hadis. Bukan sekedar penamaan mustalah hadis, nggak kayak gitu. Tapi emang para muhadisin itu udah ittafaqo dari segi udah lihat dari segi usul dan juga qawaidnya untuk penamaan mustalahul hadis kayak gitu. Terus selanjutnya at-ta'rif al-masyhur. Wa ta'rif al-masyhur li ilmi mustalahul hadis huwa ilmu biqawanin yu'rafu biha ahwalu sanad wal matan. Nah, pengertian yang masyhur kan itu ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis itu apa? Ilmu yang emang di situ pembahasan terkait qawanin, aturan-aturan yang yu'rafu biha ahwalu sanad wal matan. Untuk mengetahui keadaan dari sanad dan matan. Di sini di bawahnya dijelasin syarhut ta'rif, penjelasan dari ta'rif tersebut. Jadi dipretelin kayak gitu. Pretelin tahu kan ya? Dibahas. Al-qanun. Al-qanun. Qanun kan tuh aturan kan ya? Al-qanun. Al-murad bihi ma yathbitu al-juz'iyat sawaun akana ta'rifan au qaidan. Yang mana emang di sini kan berarti untuk mengatur dari segi ta'rifnya tersebut. Mayat bitu juz'iyat, mengatur dari bagian-bagian yang ada di dalam tersebut, sawaun kana baik berupa ta'rif atau qaidah. Asanad huwa at-tariq al-musilah ilal matan au ar-rijal al-musiluna ila matnul hadis syaikhon an syaikh ila an yasil ilal lafzul hadis wa sumyat tariq sanadan i'timadul hufaz alaihi fil hukmi alal hadis. Nah, apa sih ta'rif dari sanad tersebut? Ta'rif kan dari sanad itu huwa tariq al-musila ilal matan. Jadi menghubungkan kepada matanul hadis tersebut ya. Ai ar-rijal al-musiluna ilal matnul hadis syekhon an syekh. Jadi kan saya hadis. Hadasana siapa? Hadasana siapa-siapa gitu kan. An. Nah, itu namanya sanad. Jadi untuk menyambungkan dari rawi-rawi tersebut yang sampai kepada matnul hadis kayak gitu ya. Wasumnya torik sanadan. Kenapa penamaannya torik sanadan? I'timad hufaz alaihi fil hukmil alal hadis. Untuk menghukumi hadis tersebut, penjagaan, bersandarnya para perawi tersebut terhadap hadis kayak gitu. Terus selanjutnya itu ta'rif dari matan. Ta'rif dari matan itu apa? Huwa ma intaha ilaihi asanat minal kalam. Yang setelah posisinya itu setelah sanad, berarti itu namanya matan.
hadis tersebut itu namanya matan, kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya di sini penjelasan terkait al-isnad. Al-isnad itu apa? Al-isnad itu huwa al-ikhbar antori kilmatan wa hikayatihi wa qad yutlaqu sanad alal isnad wal isnad ala sanad fayakunani mutaradifaini. Nah, kalau isnad itu kan ikhbar antori kilmatan wa hikayatihi, berarti memberi kabar terkait riwayat tersebut. Nah, misalnya ucapan qala Imam Bukhari hadasana fulan, kayak gitu kan, itu juga bisa dinamakan isnad. Di sini kan waqad yutlaqu sanad alal isnad wal isnad alal sanad. Jadi terkadang penamaan sanad itu juga dinamakan dengan isnad, dan penamaan isnad itu juga dinamakan dengan sanad, kayak gitu. Fayakunani mutaradifaini. Di sini kan di bawahnya dikasih contoh kan. Famasalan qaul al-Bukhari haddatsana Musaddad an Yahya an Ubaidillah bin Umar. Qala haddatsani Khubayb bin Abdurrahman an Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Rawahu al-Bukhari di kitab Fadail al-Madinah. Nah, di sini Musaddad kan itu di contohnya kan pamasalan qaul al-Bukhari haddatsana Musaddad, ya kan? Musaddad. Nah, dari Musaddad itu wa man ba'dahu ila Abi Hurairah, dan sampai setelahnya, itu kan setelahnya kan an Abi Hurairah, terus radhiyallahu anhu anin Nabi kan. Nah, dari Musaddad sampai Abi Hurairah itu yang dinamakan dengan sanad. Jadi rawi hadis tersebut itu dinamakan dengan sanad, seperti itu ya. Terus wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma baina. Tadi matan kan yang setelah sanad kan, berarti kan di situ anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala ma baina baiti, kayak gitu kan. Nah, wa qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam ma baina, di situ lafat itu sampai akhir al hadis, hadza huwa alladhi yusamma bi al matan. Jadi itu yang dinamakan dengan matan. Jadi yang rawi tadi itu dinamakan dengan sanad, terus kemudian lafaz dari hadisnya tersebut itu dinamakan dengan matan. Nah, terus ahwalu sanad wal matan. Ai ma yatra'u ala sanad min ittisal au inqita au ulu au nuzul au ghairihi mimma sayati bayanihi. Wa ma yatra'u 'alal matan min raf'i aw waqfin aw syudzud aw siha. Jadi terkait ahwalu sanad. Ahwalu sanad itu gimana sih? Ahwalu sanad itu maksudnya di sini min ittisali aw inqita aw ulu aw nuzul aw ghairuhu. Jadi dari sanad tersebut, rawi-rawi tersebut, apakah sanad itu dia ittisal atau inqita, sanadnya itu bersambung atau inqita, atau ada rawi yang terputus, kayak gitu kan. Maksud dari ahwalu sanad. Tapi kalau maksud dari ahwalu yang matan itu apa? Itu min raf'i au waqfin au syudzud au siha. Jadi hadis tersebut endingnya nanti disandarkan kepada Rasul, min raf'i, hadis marfu, pernah dengar kan ya? Hadis marfu, nah itu dinisbahkan kepada Rasul, au waqfin, au mauquf, kepada sahabat, au syudzuz, au siha. Mukhalafatu fiqh, apakah
posisi matan tersebut nanti dia itu sahih atau enggak kayak gitu ya. Nanti akan dijelaskan di setelah ini. Ini jadi untuk mengetahui dulu apa sih ahwalus sanad sama matan kayak gitu ya. Nah, faida alimta ta'rifahu, jika kalian udah mengerti dari ta'rif-ta'rif tersebut yang udah disebutkan di atas tadi, fabaqiya an ta'rif maudu'ahu wa faidatahu wa wabi'ahu. Berarti selanjutnya kalian mengetahui hendaknya untuk mengetahui terkait maudu'nya dan faedah dan wabi'nya. Fa amma maudu'ahu, apa faedahnya? Apa maudu'nya? Farrawi wal marwi min haitsu al-qabul wa ar-rad. Maudu'nya dari hadis di sini yaitu perawi, ar-rawi, perawi dan marwi, apa yang diriwayatkannya itu qabul atau rad, diterima atau ketolak kayak gitu ya. Ini maudu'nya kayak gitu. Wa amma faidatuhu fa ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yuraddu min dalik, untuk mengetahui diterima atau ditolak hadis tersebut kayak gitu ya faedahnya. Wa amma wadi'uhu, terus selanjutnya wadi'nya, fahuwa al-qadi Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad asy-Syahir bi Ar-Romahurmuzi, Imam Ar-Romahurmuzi, bi fathil mim, kan bi fathil mim, ar-ra wa dhammul ha, ar-romahur, wa sukunir ra as-saniyah bi dhammil mim as-saniyah. Jadi dibacanya Ar-Romahur Muzi, fa innahu awal man sannafa fi istilah hadzal fan. Jadi beliau ini Imam Ar-Romahur Muzi orang yang pertama kali mengarang dari kitab Mustalahul Hadis kayak gitu ya. Terus lanjut, yang di belakang jelas nggak suaranya? Jelas. Kecepatan nggak? Kecepatan kah? Enggak. Aman. Aman. Nggak ini lagi. Kegelapan nggak? Ada gelap nggak? Gelap. Ada nggak ini? Lampu? Nggak ada lagi. Apa majuan? Biar kayaknya gelap. Yang gelap majuan kah? Biar nggak gelap banget. Ini rata-rata tinggal di mana? Wasabi. Makrom? Ada yang kotor. Mukotam? Ada. Lanjut ya. Lanjut apa enggak? Selanjutnya, fadlu ilmul hadis wa syarafu ahlihi. Apa keutamaan dari ilmu hadis tersebut dan kemuliaan dari ahli ilmu hadis tersebut. Wa qad warada fi fadilah ilmil hadis wa ahlihi ahadis katsirah wa sa'azkuru asyharuha. Banyak kan ya disebutkan terkait keutamaan dari ilmu hadis tersebut. Di sini beliau akan menyebutkan beberapa yang emang masyhur kayak gitu ya.
Di sini yang pertama, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, rawahu at-Tirmizi wa hasanahu. Jadi orang yang paling dekat terhadap saya, terhadap Rasul di hari akhir itu adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Diriwayatkan dari hadis Imam At-Tirmizi. Wa hadhihi manqabah syarifah takhtasu birwatil athar wa naqalatha. Ini adalah emang keutamaan yang dikhususkan terhadap para birwatil athar wa naqlatuha, terhadap perawi hadis dan juga orang-orang yang emang berkaitan dalam bidang hadis. Li'annahu la yu'rafu li'isabah minal ulama minas shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsaru mimma yu'rafu li hadhil isabah, karena emang orang-orang yang banyak melafadzkan bersolawat kepada Rasul itu kan orang-orang yang emang fokus di bidang hadis. Misalnya kan ketika mengkaji hadis itu kan pasti ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Berarti kan mereka itu orang-orang yang emang sering melafadzkan hadis seperti itu kan. Wa yukhalliduna wa dzikruhu fi turusihim wa yusallimuna alaihi fi mu'zamil awqat fi majalis mudzakaratihim wa durusihim. Kan ketika beliau orang-orang yang emang fokus dalam bidang hadis, ketika menulis kitab atau apa gitu, menulis catatan, itu kan pasti ada qala Rasulullah. Nah, dari menulis itu kan secara tidak langsung mereka itu menyebut bersolawat kepada Rasul kan. Jadi emang mereka-mereka yang banyak melafadzkan bersolawat kepada Rasul kayak gitu. Terus yang kedua, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naddarallahu imra'an sami'a minna. Nah, kan kayak ini aja kita kayak sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ketika kita lagi membahas belajar ilmu mustalahul hadis, ini aja kan kita bersolawat gitu kan kepada Rasul secara tidak langsung, secara tanpa kita sadar. Jadi orang-orang yang fokus dalam bidang ilmu hadis itu banyak bersolawat kepada Rasul kayak gitu. Soalnya kan kalau pelajaran yang lain belum tentu kan, belum tentu di situ ngebahas tentang qaul Rasulullah SAW kayak gitu ya, hadis-hadis. Misalnya kan kalau ilmu mantik atau apa, kan di situ contohnya pembahasannya juga beda kan, nggak ada sering disebutkan qaul Rasulullah atau pelajaran yang lain, matematika atau apa gitu kayak gitu kan. Nah, di sini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballighin aw'a min sami'in. Maksudnya apa di sini? Allah akan memperindah naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an. Allah akan memperindah seseorang yang mendengar sesuatu dariku. Faballaghahu kama sami'a farubba muballighin au amin sami'in. Kemudian orang tersebut itu menyampaikannya sebagaimana apa yang dia dengarkan kayak gitu. Bisa jadi orang yang menyampaikan itu lebih faqih, lebih baik dari yang mendengarkan kayak gitu. Rawahu Tirmizi wa qala hasan sahih. Di sini diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi. Di sini kan hukumnya hasan sahih.
Wa hakadha khassahumun nabi bidu'a lam yusyrik fihi ahadan min ummah. Tapi yang ini, hadis tersebut ini dikhususkan kepada ahli khassahumun nabi bidu'a lam yusyrik fihi ahadan min ummah. Dikhususkan untuk para ahli hadis kayak gitu. Terus yang ketiga, Qala sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita masih membahas ini ya, membahas dari apa? Keutamaan dari ilmu mustalahul hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilmi man kana khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wila al-jahilin. Rawahu al-Baihaqi fil Madkhal wa dzakara al-Qustulani annahu yusiru bi turuqihi hasanan. Di sini apa maksudnya? Di sini maksudnya yahmilu hadzal ilmu ini akan dibawa dari orang-orang yang emang min kulli khalafin uduluhu, daripada orang-orang yang emang terpercaya dari setiap generasi. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Jadi orang tersebut di sini apa? Mereka akan meluruskan yanfuna anhu tahrifal ghalin, meluruskan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Wantihali al-mubtilin, dan pemalsuan dari hal-hal yang batil, dan dari wata'wil al-jahilin, dan dari penafsiran orang-orang yang salah kayak gitu. Nah, udul di sini uduluhu min khalafin uduluhu. Udul di sini maksudnya orang yang terpercaya, berarti orang yang emang kuat dari segi agamanya kayak gitu ya. Bukan yang adil, maksudnya adil yang kita tahu gitu kan. Adil kayak membagi rata adil. Bukan seperti itu. Adil yang di sini udul maksudnya orang yang emang tidak melakukan dosa besar, orang yang terpercaya, orang-orang yang agamanya kuat kayak gitu. Kayak gitu. Terus mau lanjut apa gimana? Setelah ini kan tadi udah ya terkait mukadimah dari kitabnya, terus habis itu penjelasan terkait ta'rif dari ilmu hadis riwayah sama diroyahnya kan. Terus habis itu sama maudu'nya, siapa yang melakukan peletakan, siapa yang menulis ilmu hadis itu pertama kali kayak gitu kan. Terus habis itu keutamaan dari ilmu hadis dan kemuliaan dari para ahli hadis tersebut kayak gitu ya. Ada gambaran kan, berarti yang tadi awal-awal kita pembahasannya terkait itu. Nah, selanjutnya ini kita mulai ke ta'rif dari mustalah-mustalahannya. Jadi udah mau mulai ta'rif dari hadis kayak gitu, hadis sunnah sama mustalah-mustalah hadis. Jadi setelah ini harus lebih fokus kayak gitu. Lanjut ya. Lanjut ke yang di belakang. Ntar kalau bisa catatannya di ini ya, dilengkapin sama rapiin gitu. Jadi biar tertata gitu kan. Biar nanti kalau kalian murojaah, biar ada bayangan kayak gitu. Semoga membantu kalian ketika ketika bahas muqarrar di kuliah. Kan kalau yang di kuliah itu tadrib rawi itu mustawanya udah lumayan. Jadi kan soalnya kalau di Al-Azhar itu kan mustawa mubtadi itu, kitab-kitab yang mubtadi itu dijelasinnya itu di ma'had. Jadi anak-anak ma'had, SMP sama SMA,
SMA aja kayaknya udah di atasnya mubtadi dikit deh. Jadi anak-anak yang ma'had yang SMP itu, mereka itu di situ udah mulai kitab-kitab yang mubtadi. Jadi memang konsepnya Azhar pas udah kuliah berarti mustawa kitabnya itu udah naik. Makanya kan kitab yang dikaji di Muqarrar itu tadrib rawi kan. Mustawanya itu udah mutawasit naik lah. Kayak gitu. Kalau sebelum tadrib dulu pas angkatan saya itu Muqaddimah Ibnu Solah. Terus sepertinya Muqaddimah Ibnu Solah lumayan ini pembahasannya akhirnya diganti ke tadrib rawi. Kayak gitu. Terus lanjut ya. Bentar. Selanjutnya ini ta'rif dari ta'rif awaliyah. Ta'rif basic-basic dasarnya. Kayak gitu ya. Di sini pertama kita bahas tentang al-hadis lughatan. Al-hadis itu apa? Al-hadis itu kan secara lughah dia didul dari al-qadim. Jadi ya udah kalau secara lughah itu kan lawannya gitu kan. Al-hadis sesuatu yang baru, qadim sesuatu yang lama kayak gitu kan. Terus wastilahan dan secara istilah itu ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takrir au ila sahabi au at-tabi'in. Berarti segala sesuatu yang disandarkan sesuatu yang dinisbahkan kepada nabi baik dari segi ucapan atau perbuatan atau takrir tadi pengakuan-pengakuan au ila sahabi awi at-tabi'in kayak gitu. Berarti kan kalau yang ini tadi tarifnya sama dengan yang tadi kan yang apa? Tarif mustalah hadis yang min haitsu ar-riwayah kan. Nah, kalau yang disandarkan kepada Nabi itu nanti di sini dijelaskan bahwasanya hadis tersebut disebut hadis dengan hadis marfu. Jadi ada yang nanti ta'rifnya itu kita fokus ke disandarkan kepada siapa di ending dari sanad tersebut. Kalau berhenti kepada Rasul itu berarti disebut dengan hadis marfu. Terus kepada sahabat berarti mauquf. Terus kepada tabi'in berarti maktu kayak gitu. Itu buat ini, gambaran. Nanti di bawah akan dijelasin lagi kayak gitu. Terus selanjutnya as-sunnah. As-sunnah lughatan itu apa? At-thariqah. Berarti kan sunnah secara bahasa itu disebut dengan at-thariqah, jalan kan? Wastilahan. Dan secara istilah itu apa sunnah? Ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul au fi'lin au takrir au ila sahabi au at-tabi'i. Fahiya ala hadza muradifatun lil hadis bil makna al mutaqaddim. Berarti kan kalau kita lihat dari ta'rifnya ini, berarti kan sama kan dengan ta'rif mustalah yang al hadis kan secara istilahan. Waqila dan juga dikatakan al-hadis itu khos biqaulihi wa fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnah ammah. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya kalau hadis itu khos dengan qaul sama fi'ilnya, ucapan dan perbuatannya Nabi aja. Sedangkan kalau sunnah itu secara umum, amatan. Kan tadi di sini amatan maksudnya ada ketambahan au takrir kan. Kalau yang tadi yang hadis fokusnya ke qaul sama perbuatannya doang, tapi kalau yang sunnah itu ammah, lebih umum lagi. Berarti yang hadisnya itu khusus, kalau yang sunnah umum. Tapi ini wakilah di sini kan berarti maksudnya ada pendapat yang lain kayak gitu kan.
Terus selanjutnya al-khobar. Lughatan biddu al-insya. Berarti kan kalau khobar itu lawannya dari insya kan. Wastilahan, dan dari segi istilah, kan berarti tuqila dikatakan muradifil hadis. Berarti ada menamakan bahwasanya khobar itu sama seperti hadis. Terus ada juga yang kedua itu waqila huwa maja'a min ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam wal hadis maja'a anhu wa min thamma qila liman yashtagil bil hadis muhaddis wa bitarikh wa nahwiha akhbari. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya khobar itu yang selain kepada nabi. Sedangkan kalau hadis itu kan maja'a kepada nabi. Jadi dikatakan yang fokus kepada hadis itu muhadis, kalau yang wabitarikh wa nahwiyah itu dengan akhbari, khobar, gitu ya. Terus juga dikatakan waqila al hadis itu akhos min al khobar. Fakulu hadis khobar wala aks. Kan di sini, kenapa di sini al hadis akhos? Karena al hadis itu kan tadi khosnya kepada Rasul kan. Sedangkan kalau khobar ini kan tadi yang ta'rif yang kedua itu kan min ghairin nabi. Berarti kan khobar ini dia kepada nabi dan juga kepada Rasul, kayak gitu kan. Min ghairin nabi maksudnya perkataan kedua, tapi kan ada yang mengatakan bahwasanya khobar itu sama seperti hadis. Berarti kan yang khobar itu lebih daripada al hadis yang khos, kayak gitu. Soalnya yang hadis ini fokus kepada Rasul doang, kayak gitu. Oke? Paham kan ya khobar sama insya? Pernah ini enggak? Kalau khobar kan ketika kejadian itu udah terjadi baru dikatakan, kayak gitu kan. Kalau insya kan berarti kebalikannya. Dikatakan dulu baru habis itu kejadiannya itu baru terjadi, kayak gitu. Oke? Terus selanjutnya al-athar lughatan baqiyatud dar wa nahwiha. Athar secara lughah itu baqiyatud dar wa nahwiha. Sesuatu yang tersisa kan, athar. Sering kan dengar athar itu jejak gitu. Sesuatu yang tersisa gitu kan. Hal-hal yang tersisa. Wastilahan, dan secara istilah, athar itu apa? Qila, dikatakan bahwasanya muradif lil hadis. Sama seperti ta'rifnya hadis. Kama qala an-Nawawi, innal muhaddisin yusammunahu bil marfu wal mauquf atharon, kayak gitu. Jadi ada yang menamakan bahwasanya athar itu sama seperti hadis, seperti perkataan Imam An-Nawawi. Terus yang kedua, waqila, dan juga dikatakan bahwasanya huwa ma jaa an as-sahabah, yakni annal athar yutlaqu ala al-mauquf wa la'alla wajhu annal athar baqiyatus syai'. Bahwasanya majaa anis sahabah, yang disandarkan kepada sahabat itu dinamakan juga dengan athar. Yutlaqu al-mauquf. Al-mauquf kan berarti tadi hadis yang disandarkan kepada sahabat kan. Wal khobar ma yukhbaru bihi. Falamma kana qaulu sahabi baqiyah min qaulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa kana aslul akhbar innama huwa anhu sallallahu alaihi wasallam nasaba an yusamma qaulus sahabi atharon wa qaulul Mustafa khobaron. Berarti kan tadi dinamakan dengan yang qaulus sahabat itu athar, wa qaulul Mustafa wa qaulun nabi khobar, kayak gitu ya.
Wa bihadza zuhara. Dengan demikian terlihat bahwasanya annas sunnah wal hadis wal khobar wal asar alfaz mutaradifatun limakna wahid. Berarti kan dari tadi ta'rif-ta'rif yang sudah disebutkan di atas, kita mengetahui bahwasanya sunnah, hadis, khobar, asar itu mempunyai lafadz dengan makna wahid kan, dengan makna yang sama. Apa itu? Wahwa ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul au fi'lin au takrir au sifah au ila sahabi au at-tabi'in. Wa qara'inur riwayah 'anir rasul was sahaba wat tabi'in tu'ayyin wa tuhaddid mafhum hadhil mustalah. Dan dari qara'inur riwayah, dari petunjuk-petunjuk, dari tanda-tanda yang terdapat dalam riwayat tersebut yang bersumber kepada sahabat tabi'in itu membantu untuk terjadinya mustalah dari mustalah tersebut. Paham kan ya? Jadi mustalah misalnya asar kayak gitu-gitu, itu kenapa dinamakan asar kayak gitu? Itu udah dari qara'inur riwayah, dari segi riwayat-riwayat yang terdapat di situ, maka adanya mustalah tersebut kayak gitu. Terus selanjutnya al-hadis al-qudsi. Pembahasan selanjutnya tentang hadis qudsi. Nisbatun ilal quds. Wal quds huwa at-tahara wa tanziyah. Quds itu apa? Secara arti berarti kan tahara, suci kan? Wa yutlaqu alaihil hadis ilahi nisbatun lil ilah. Kenapa di sini dinamakan dengan al-quds huwa tahara, suci? Karena kan emang Allah itu tersucikan dari segala sesuatu gitu kan ya. Makanya di sini diartikan wal quds huwa at-tahara wa yutlaqu alaihil hadis ilah nisbatun lil ilah. Wal hadis ar-rabbani nisbatun lirrabb jalla wal ala kayak gitu. Jadi hadis qudsi ini hadis yang diriwayatkan oleh yang dinisbahkan kepada Allah kan. Wa yutlaqu alaihil hadis ilah nisbatun lil ilah, nisbah kepada Allah kayak gitu. Wafil istilah, dan dari segi istilahnya itu ma adofahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa asnadahu ila rabbih azza wa jalla min ghairi al-Qur'an. Berarti kan sesuatu yang disandarkan kepada Rasul, sesuatu yang disandarkan oleh Allah oleh Rasul kepada Allah tanpa selain Al-Qur'an kayak gitu kan. Nah kan kalau Al-Qur'an itu lafadz sama maknanya itu kan dari Allah. Al-Qur'an lafadz dan maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi kan itu maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari Rasul. Nah, tapi kalau hadis itu berarti lafadz sama maknanya dari Rasul. Kayak gitu ya perbedaannya ya. Berarti kalau Quran tadi lafadz dan maknanya dari Allah, kalau hadis lafadz dan maknanya dari Rasul, sedangkan kalau yang hadis qudsi berarti dia maknanya dari Allah, sedangkan lafadznya dari Rasul kayak gitu. Itu perbedaan antara ketiganya. Di sini misaluhu, contoh dari hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, berarti kan sini qala Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika ada qala Allah tabaraka wa ta'ala berarti berarti kan hadis qudsi. Yang ibadi ini haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum
muharraman fala tazalamu al-hadis. Sedangkan kalau yang wa qaulu sahabi masalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla wa hakadha. Tapi ada juga yang contohnya kayak gini. Kan tadi langsung qala Allahu tabaraka wa taala. Di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla kayak gitu. Jadi bisa antara yang di atas atau yang di bawah. Ketika ada qala Rasulullah qala Allahu tabaraka wa taala, berarti hadis tersebut hadis Al-Qudsi kayak gitu. Wa summiya hadisan li'annahu min qaul ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa min hikayatihi lahu an rabbih. Berarti kan karena di sini min qaulir rasul dinisbahkannya kan kepada perkataan hadis tersebut min qaulir rasul wa min hikayatihi lahu an rabbih. Karena Rasul ini menisbahkan perkataan hadis tersebut kepada Allah kan, makanya di sini dinamakan dengan yang hadis qudsi tadi. Wa summiya qudsiyan li'annahu asnada ila rabbih, ini karena dinisbahkan kepada Allah. Min haitsu innahu mutakallim bihi wal munshi lahu wa huwal munzahu an kulli ma yaliqu. Berarti kan terus selanjutnya wa min ma'rifah haqiqah al hadis al qudsi yazhar al farq bainahu wa bainal Quran wal hadis an-nabawi. Kan dari ta'rifnya tersebut di atas ini berarti kan terlihat kan ya perbedaannya tadi antara hadis qudsi sama Quran sama hadis yang hadis nabawi yang tadi kayak gitu. Nah, di sini dikasih tahu, iya. Mu'alif tulis al-farq baina al-hadis al-qudsi wal Qur'an. Infarada al-Qur'an bimazaya wa khasa'is laisat litilkal ahadis. Wa hiya tasawwur al-farq bainahu wa bainal hadis. Wa hiya perbedaan antara Quran sama hadis qudsi. Nah, yang pertama di sini kan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an mu'jizat. Quran itu kan mukjizat ya. Baqiyah ala marad duhur. Ketika mukjizat Quran itu kan ketika dibandingkan dengan mukjizat yang lain pasti berbeda kan ya. Mahfuzun minat taghir wa tabdil. Bahwasanya Al-Quran itu terjaga dari segala taghir dan tabdil. Mutawatir alaf fi jami'i kalimatihi wa hurufihi wa uslubihi. Dari segi lafadznya mutawatir kan, dari setiap kalimatnya, dari setiap huruf-hurufnya, dari lafadz Quran tersebut, dan juga dari uslubnya kayak gitu. Uslubnya di sini maksudnya cara bacanya, misalnya yang di riwayat-riwayat qiraat kayak gitu, itu kan mutawatir kan ya. Terus yang kedua, hurmatu riwayatihi bil makna. Diharamkan meriwayatkan Al-Quran itu dengan makna. Kalau yang hadis itu kan bisa kan, maksudnya ketika meriwayatkan dari segi makna, bisa kan? Kama fil makna. Biasanya kan kalau ujian kalau bingung, kalau disuruh sebutin hadis, kan biasanya ada yang nulis kayak kama fil makna hadis kayak gitu kan. Nah kan kalau hadis nggak bisa kan? Kalau Quran nggak bisa. Kalau hadis kan kama fil makna gitu kan. Nah terus hurmah masihi lil muhdis.
bagi orang yang berhadas itu haram untuk menyentuh dari Al-Quran tersebut. Wa hurmah tilawatihi lil junub, dan juga haram untuk membaca bagi orang yang junub. Wanahwihi ini apa maksudnya? Yang seperti junub itu apa? Kayak haid kayak gitu ya, orang yang haid. Ta'ayyunuhu fi shalah, yang dibolehkan dibaca dalam sholat itu kan hanya Al-Quran. Tasmiyatuhu Qur'anan. Nah, nama Al-Quran itu udah khususiyah, penamaan dari Quran tersebut. Kita nggak boleh bilang misalnya hadis qudsi itu Quran, nggak boleh. Meskipun di situ kan hadis tadi, qala Rasulullah SAW, qala Allah tabaraka wa ta'ala, kayak gitu. Kita nggak boleh menamakan hadis qudsi itu dari Quran, karena memang penamaan Quran itu udah khususiyah seperti itu. At-ta'abbud bi qiraatihi wa kullu harf minhu bi asyra hasanah. Nah, ketika kita baca Quran itu kan setiap hurufnya itu kita akan dapat pahala kan, bi asyra hasanat. Tasmiyatul jumlah minhu ayah wa tasmiyah miqdar maksus minal ayat surah. Penamaan dari lafaz yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya kan satu baris penamaan ayat. Kan di tempat yang lain tuh kalau hadis kan nggak ada kan ya. Terus habis itu setelah ayat itu surat kayak gitu kan. Nah itu khususiat dari penamaan di Al-Quran. Kalau kan yang hadis itu enggak kan, satu paragraf satu ini. Terus lafzuhu wa ma'nahu min indillah. Yang tadi kan, lafaz dan maknanya dari Allah. Biwahyin jaliyin bittifaq. Bi khilaf al-hadis. Falaisat lahu hadhihi al-khosois. Berbeda dengan hadis, tidak terdapat khosois ini. Lafaz dan maknanya itu kan dari Allah. Kalau hadis kan enggak ya. Maksudnya di sini kan ketika Al-Quran, ayat Quran tersebut turun itu kan jelas gitu kan wahyunya kan. Kalau yang hadis itu kan ada yang dari mimpi, ada yang dari misalnya bertemu dengan apa, malaikat Jibril, apa ganti apa, menyerupai orang biasa gitu kan. Berarti kan kayak berbeda-beda gitu kan. Belum enggak tentu gitu, enggak jelas. Kalau Quran kan ini biwahyin jaliyin bittifaq. Jelas gitu. Wahyunya turun kayak gitu. Secara jelas kayak gitu. Udah dulu kali ya? Iya, kenceng banget ya. Biar yang ini, soalnya ntar ini selanjutnya anwa ulumul hadis, pembagian dari ulumul hadis. Jadi yang tadi yang sebelumnya, apa tadi kita ngebahas apa yang di awal? Ya, dari ta'rif hadis tersebut dulu kan, itu pembagiannya yang riwayah sama diroyah, ta'rifnya kan, terus habis itu pembahasan terkait maudu'nya tuh gimana, peletakannya siapa, ahamiyahnya gimana, pentingnya gimana kan. Terus habis itu penjelasan terkait hadis riwayah itu penjelasannya gimana, terus hadis diroyah itu seperti apa. Setelah itu hadis qudsi ya. Terus mustalah-mustalahnya kan, perbedaan antara hadis Quran sama hadis qudsi kayak gitu ya. Dari itu pembahasan yang kita bahas untuk hari ini. Ada yang mau ditanyain? Oke. Terus ntar selanjutnya pembahasan selanjutnya ntar anwa ulumul hadis, dari pembagian ulumul
hadis tersebut. Pembagiannya itu ada apa aja? Kan tadi kan hadis yang makbul sama mardud. Hadis makbul tuh gimana? Apa aja? Yang mardud apa aja? Kayak gitu-gitu ya. Udah kita tutup. Tutup dulu kali ya, biar ini. Kita tutup pertemuan hari ini dengan kafaratul masjid. Oh, di mana? Setelah ini kali ya, biar ini. Oh, ya. Tutup dengan kafaratul masjid. Subhanallah. Ya udah, sekian belajar hari ini. Sama-sama. Ini.